Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak Sabtu ceria. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menjaga kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk kita beribadah dalam Sabtu ceria. Nah, tentunya anak-anak semua bersuka cita dan tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Nah, pada saat ini Mister dan Madam berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke anak-anak, pada saat ini kita mau melaporkan yel-yel Sabtu ceria kita. Hore! Oke, Sabtu ceria. Learn and grow together with Jesus. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau membacakan ayat firman Tuhan secara bersama-sama. Anak-anak, dengarkanlah ayat berikut ini yang terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke anak-anak, pada saat ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian mengatakan matahari bersinar terang. Dan kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama ya. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami boleh kembali untuk kami dapat beribadah di Sabtu ceria. Kiranya Tuhan terus menolong, nyertai berkati kami, supaya kami boleh mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan berkati juga setiap anak-anak Sabtu ceria. Tuhan terus menolong, nyertai berkati mereka, baik media yang mereka pergunakan, jaringan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong, nyertai berkati, supaya anak-anak boleh mengikuti ibadah dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan juga untuk setiap kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong supaya ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Oke anak-anak, pada saat ini kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau bersuka cita bersama-sama seperti pujian mengatakan, oh sukacitaku. Mari kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama ya. Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesus, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat yang mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku hidup penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Nah anak-anak, pada saat ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah anak-anak, bagi yang punya amplop di rumah, silakan simpan persembahannya dalam amplopnya. Nah jika ada kesempatan untuk menyerahkan persembahannya ke gereja atau ke guru-guru sambut jariah. Nah kita nyanyikan pujian menyatakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku,
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan terus melindungi kami, menjaga kami sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur di kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Engkau kiranya memberkati persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Sabtu Ceria. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan, menyiapkannya dari tempat masing-masing, di tempat yang sudah mereka khususkan untuk persembahan Sabtu Ceria. Tuhan menolong mereka dalam mereka belajar, Tuhan berikan mereka kepintaran, berikan mereka akal budi, hikmat, kemampuan dapat belajar dengan baik. Sekalipun mereka harus belajar melalui online, ada yang belajar PTM terbatas di sekolah, Tuhan tolong mereka, papa mama mereka, keluarga mereka, Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga, lindungi, pelihara dengan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memimpin bangsa negara kami ini, Bapa. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami, presiden bersama dengan jajaran, boleh memimpin dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kota Pontianak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan berkati gubernur kami. Tuhan tolong Bapak dalam memimpin Kalimantan Barat ini. Kami juga berdoa buat kota kami. Tuhan juga tolong kota Pontianak, wali kota, dan juga sistem pendidikan yang ada di kota. Tuhan tolong berkati, berikan kemampuan dalam wali kota memimpin kota Pontianak ini ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu sebentar lagi mereka akan menghadapi penilaian tengah semester. Tuhan berkati mereka, materi-materi yang akan mereka pelajari. Tuhan tolong supaya mereka dapat terus mengingatnya ketika mereka diperhadapkan dengan soal, mereka dapat mengisi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save
Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan aku, Coki. Pak Apin apa kabar? Pak Apin baik-baik saja. Coki apa kabar? Coki baik-baik. Adik-adik sehat semua kan? Iya, pasti adik-adik seneng lah sudah masuk sekolah. Iya, udah masuk sekolah. Coki juga mau sekolah dong Pak Apin. Oh, kau ngapain kamu mau sekolah? Kamu sama Pak Apin aja. Tapi aku mau ke sekolah Pak Apin. Terbatas sekarang, walaupun masuk tuh terbatas mereka. Oh, terbatas ya Pak Pin. Iya, satu kelas ada waktunya cuma 2 jam. Terus mereka dibatasin cuma 8 orang. Aku mau ikut dong Pak Pin. Jangan, udah kamu cerita aja tuh sama anak-anak. Oke Pak Pin, hari ini kita mau cerita. Halo teman-teman, kita lanjutkan cerita kita ya tentang teladan sukacita. Oke. Nah, Pak Pin dong yang cerita. Ini soalnya anak Pak Pin. Nah lah, apa pula? Iya, malu lah aku. Kau ini bisa aja kau nih. Oke. Nah, ini Titan, anak Pak Apin. Titan ini tiap sore jam 3 dia pasti main sama teman-temannya Fania dan Esther. Ya, mereka main di rumah. Kalau udah jam 4:30 dia pasti turun ke bawah naik sepeda. Nah, itu ada sepeda modifikasi dari Pak Apin dan Titan. Ya, suka dia naik sepeda itu ya. Nah, kadang-kadang mereka suka pinjam sepedanya Titan ya. Titan juga bersedia meminjamkannya dengan sukacita karena mereka adalah sahabat baik, jadi mereka saling bermain-main ya. Alkitab bilang, coba Coki bacain Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Yes, Alkitab bilang bersukacitalah. Sekali-kali ya Pak Pin? Bukan. Jarang-jarang, apalagi jarang-jarang. Bersukacita itu senantiasa, setiap saat artinya 24 jam. Bisakah Pak Pin bersukacita 24 jam? Ya bisa aja, karena sukacita itu membuat kita hidup dekat sama Tuhan. Lawan dari sukacita adalah duka cita. Betul. Apa yang membuat kita duka cita? Biasanya ada mainan diambil orang Pak Pin. Nah betul, itu menghilangkan sukacita kita ya. Nah di Alkitab itu yang paling terkenal tulisan sukacita itu adalah Rasul Paulus. Betul, itu Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul yang rajin memberitakan Injil dan paling bersukacita meskipun menderita. Betul sekali. Rasul Paulus adalah rasul yang paling rajin memberitakan Injil. Di antara rasul-rasul, dia ditugaskan oleh Tuhan pergi ke bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu kemana Pak Pin? Ya, dia pergi ke Filipi, Tesalonika, ya Korintus, ya terus ke Asia, ke Eropa. Dia pergi semua untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, diceritakan waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi, dia memberitakan Injil di lapangan. Lalu karena di Filipi waktu itu belum orang mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Dia ditangkap. Kok beritakan Injil ditangkap? Betul, karena dianggap mengacaukan kota, bikin ribut. Bikin ribut kak? Kayak demo-demo tuh Kak Papin? Bukan, Paulus tidak demo, tapi Paulus merusak penghasilan orang. Nah, apa sih penghasilan Pak Pin? Penghasilan itu orang kerja seolah-olah direbut gitulah. Jadi orang nggak beli lagi dengan dia. Oh gitu, kayak persaingan gitu ya Pak Pin ya? Iya betul, persaingan. Nah Paulus bukan bersaing, Paulus memberitakan Injil bahwa orang perlu percaya Tuhan Yesus. Nah akibatnya Paulus harus dimasukkan ke dalam penjara. Tuh lihat tuh, Coki coba lihat. Aduh kasihannya, udah dirantai, kakinya juga dikasih kayu kah tuh Pak Pin? Ya namanya dipasung. Aduh kasihan Paulus kenapa kok kamu sampai dipasung begitu? Iya karena tuh beritakan Injil. Tetapi sukacita Paulus tidak hilang. Di penjara dia tetap menangis. Siapa bilang dia menangis? Di penjara dia tetap merenung. Kok merenung? Bukan, Alkitab mencatat Rasul Paulus dan Silas tetap berdoa memuji Tuhan. Kok
memuji Tuhan sih Pak Pin di penjara dengan kaki begitu? Iya, karena mereka bersukacita, kan seperti yang ditulis tuh sama Rasul Paulus. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oh, itu ya buktinya ya. Jadi dia bisa ngomong, bisa melakukan. Betul. Karena itu Rasul Paulus dan Silas dia berdoa sambil memuji Tuhan. Kalau orang puji Tuhan tuh kalau lagunya gembira bagaimana? Coki, tepuk tangan dong Pak Pin, goyang-goyang dong badannya. Bener. Itu yang membuat Rasul Paulus melakukannya sehingga sampai semua orang tuh lihat, ngapain ya dua orang itu? Betul, kayaknya sudah stres tuh, dipasung-pasung, gila kali. Semua orang ngomongin, tapi mendengarkan mereka memuji Tuhan, bersukacita. Mereka bilang, ada apa sih? Diam, jangan ribut. Iya, aku mau tidur, jangan ribut. Udah tengah malam juga. Mereka semua ngomel-ngomel sama Rasul Paulus dan Silas. Diam, nggak usah ribut lagi, aku mau tidur. Tapi Rasul Paulus tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan bahwa dia tuh sukacita. Apa yang terjadi? Tengah malam Alkitab mencatat, ada malaikat datang. Yes, malaikat datang sebetulnya itu ya. Pintu-pintu penjara terbuka sehingga semua tahanan bisa lepas. Itu belenggu-belenggunya terlepas loh. Siapa yang bukain Pak Pin? Malaikat lah, siapa lagi? Kok bisa ya? Itu namanya mukjizat. Mukjizat tuh pasti luar akal. Itu pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin lepaskan Rasul Paulus dan Silas. Nah, akhirnya Pak kepala penjara kalau melihat pintu sudah terbuka, dia lari masuk. Dia ketakutan. Dia kira Rasul Paulus dan Silas sudah pergi. Ternyata tidak, masih ada di situ. Akhirnya kepala penjara bilang, oh Rasul Paulus, apa yang harus kulakukan supaya aku bisa selamat? Rasul Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Jadi harus percaya Yesus supaya selamat Pak Pin? Betul. Apakah ada jalan lain? Tidak ada. Harus melalui Yesus? Betul, hanya Yesus. Bolehlah aku percaya yang lain, percaya teknologi gitu, percaya sains itu boleh nggak? Nggak bisa. Itu hanya buat dunia saja. Ya, kalau untuk selamat kembali ke rumah Tuhan harus melalui Tuhan Yesus, itu kata Alkitab. Begitu ya. Itu sebabnya Rasul Paulus selalu bergembira. Betul. Selalu bergembira dalam memberitakan Injil. Nah, itulah teladan sukacita yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, sukacita itu tidak ditentukan oleh di luar situasi kita, tetapi dari dalam. Ya, walaupun mainan dipinjam teman, apa? Tetap harus sukacita. Kalau mainan dirusak orang, tetap sukacita. Ya, tidak boleh sampai rusak gara-gara mainan itu. Nah, kalau lagi main game, sinyal hilang, wifi putus, apa? Tetap gembira, sukacita Pak Pin. Tidak boleh ditentukan dari luar. Betul. Kenapa? Karena orang yang bersukacita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Pinter kau Joko, tumben kau pinter. Memang dari dulu aku pintar Pak Pin. Iya ya, memang pinter. Jadi orang yang mau bersukacita senantiasa, fokusnya hatinya harus ada Yesus. Sekali lagi, Yesus. Ajak teman-teman, Yesus. Sampai di sini dulu ceritanya teman-teman. Minggu depan kita sambung lagi ya. Iya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar, mengajarkan kami boleh meneladani Rasul Paulus yang walaupun di dalam penjara kesulitan tapi tetap bersukacita memuji Tuhan. Kami mau ya Tuhan, dalam kondisi sulit kami tetap bersukacita. Kondisi susah, kondisi sedih, mainan diambil orang, tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.